Emang benar-benar memang begitu gitu keadaan dunia, keadaan yang di sekitar kayak gitu, jadi nggak ada gimana sih Di pemain film Roh Fasih akan live di Facebooknya suara.com dan juga matamata.com. nonton ya. Mau live terus masih asik makan gitu ya, kirain crackers atau apa gitu, buah gitu. Oke, standby. Masukin dulu. Standby, aku masukin plastik lagi ya. Hai, kita dari pemain film Roh Fasih akan live di Facebooknya suara.com dan juga matamata.com. nonton ya. Pasti kan dari bentuk filmnya beda, dari pemainnya beda, otomatis dari ceritanya juga pasti beda. Dari judulnya beda, yang ngedirect siapa, Mas Ubay mengemasnya seperti apa, jadi pasti beda. Karena kan persepsi orang beda-beda. Juga pasti kalau misalkan, karena kebanyakan yang netizen itu kan maksudnya kayak satu nyebut gini, oh iya bener-bener jadi disamain terus ya. mindsetnya jadi terbawa kalau menurut aku sih gitu. Jadi ya sebenarnya beda sih, karena aku udah nonton film yang dari Malaysia itu dan aku yang memainkan film ini juga, jadi menurut aku ya beda, kita punya penyampaian, punya pesan masing-masing untuk disampaikan gitu. Mirip dari yang kayaknya sama gitu. Orang tuh kan punya pemikiran yang berbeda-beda, mungkin terinspirasi atau itu kan gak jadi masalah selama bukan menjiplak, bukan mengcopy, dan selama baik-baik aja sih nggak jadi masalah gitu. Yang namanya mirip, yang namanya ya inspirasinya dapat dari inspirasi yang sama gitu, nggak jadi masalah sih kalau buat aku pribadi gitu. Apa udah nonton juga? Enggak, kalau untuk Munafik 1-2 saya belum pernah nonton sama. Makanya pas Ya harus banget ditonton karena menurut aku juga berbeda dari film horor yang ada di Indonesia sih gitu. Jangan lupa saksikan film Roh Fasih tanggal 9 Mei 2019 di bioskop kesayangan kalian. ditonton. Oke. Hai, kita dari pemain film Roh Fasih akan live di Facebooknya suara.com dan juga matamata.com. nonton ya. Kedatangan beberapa cast dari film yang akan tayang sebentar lagi. Tapi sebelumnya, untuk tahu informasi selebritis dan juga artis Indonesia lainnya, bisa langsung klik di matamata.com. Oke, dan sekarang langsung aja, ini dia para pemain dari film Roh Fasih. Nah, apa kabar? Alhamdulillah Pasti saya. netizen udah pada ngasih nih sama muka-mukanya. Kenapa? Tahu gitu? Pas kira-kira Semangat ya, kita memang semangat untuk promo Roh Fasih gini. Oke, ada Nagita Slavina, ada Denira, ada Polan, dan juga ada sutradaranya yang pasti yang sempat banget hadir datang ke sini, ada Ubay Vlogs. Oke, nah kalau para pemainnya boleh dong kenalin jadi apa sih di film Roh Fasih kali ini? Dari siapa? Yang paling muda. Oh, yang paling muda, boleh silakan. Iya, paling muda. Yang paling muda silakan. Saya Penunggio, di sini saya berperan sebagai Kemal. Kemal. Kemal itu adalah ustadz yang baru mencoba untuk mempelajari ilmu agama. Oke, bareng sama Irwansyah sama Evan Sanders. Iya, aku dari Ragu Raguna berperan sebagai Renata. Di sini Renata itu istri dari Akbar diperankan oleh Evan Sanders. Oh, oke. Nah, aku Nagita Slavina. Di sini aku berperan sebagai Aisyah. Aisyah ini istrinya Ustaz Hasan Irwansyah. Oh, Irwansyah. Iya. Oke, di trailer juga Gigi udah muncul di akhir ya. Dan gak banyak juga, pasti penasaran juga. Iya, masih gitu doang. Masih gitu. Ada lagi dikit ya. Ada lagi. Dikit ya, dikit. Oke, ini kan Pixar udah kembali lagi nih dengan film horornya. Sekarang Roh Fasih, apalagi ditayangin juga nanti akan pas bulan puasa juga. Sebenarnya ini ide ceritanya dan juga filmnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya
Ubay boleh kasih tahu nih horornya kayak gimana lagi sih ini dari Oke, kebetulan saya juga baru judul ini sih kerjasama sama Era Picture. Jadi emang cerita ini udah lama banget saya bikin dari tahun 2016. Oke. Cuman saya belum pada saat itu saya belum bisa ketemu sama Kak Raffi karena saya belum pernah bikin film waktu itu. Cuma baru ide ya. Baru ide. Baru ide. Nah, setelah saya udah bikin film, akhirnya saya kontak-kontakan sama Raffi banyak kan dia. Kemana kita ngobrolin ini. Kita juga Saya mau menyembuhkan cerita yang baru gitu. Jadi dia nanya cerita apa ini, saya bilang ini horor religi, horor dari sudut pandang agama. Akhirnya ya kita kembang lagi, selanjutnya sama Ko Fransen, hari itu udah kita udah nih klik nih bertiga, udah langsung dia bilang udah produksi gitu. Sebenarnya emang ini emang ceritanya emang baru kalau untuk di Indonesia, untuk full dari ayat Al-Quran semua, dari dialog apa semua itu dari ayat Al-Quran semua. Oke, ini film horor yang bertema religi masuk kayak gitu nggak sih film horornya? Apa karena mau ditayangin pas lagi bulan puasa juga? Enggak, karena emang temanya ya tema religi. Oke. Dan pas juga ya pas ditayangin nanti pas bulan puasa juga. Betul. Nah kalau kita udah pasti udah pada ngeliat trailernya juga ada yang kesurupan, dibanting sana dibanting sini. Ini kalau pemainnya bertiga ada adegan actionnya juga atau kayak gitu nggak sih? Kesulitannya pasti film romantis ini. Action. Oh, Denira. Kalau action yang fighting gitu kayaknya enggak, cuman emang lebih ke kan itu ceritanya kesurupan, Iya, jadi kesurupan. pasti kita ada kayak pertahanan saat kesurupan itu ada pertahanan kan, jadi pasti ada bantingan seperti itu, dan ada beberapa juga yang Pakai pas F. adegan itu ada beberapa yang nggak stuntman, jadi ada beberapa aku yang Dia meranin, sendiri. tapi cuma beberapa yang menurut aku bisa sanggup lakuin itu, dan Mas Ubay percayain aku untuk lakuin itu, jadi ya nggak masalah sih, karena kan juga pengalaman baru ya gitu. Kayak kalau Polan, mungkin apa kesulitannya nih? Baca full yang ayat-ayat itu belajar kayak Evan Sanders kan juga ternyata katanya diajarin sama Irwansyah. Iya. Kalau Polan sendiri gimana? Apa ya, paling biasanya kan kalau ngaji sendiri ya, maksudnya nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu atau apa gitu. Kalau sekarang? Sekarang tuh kayak diliatin sama temen-temen, terus di videoin, bahkan surat pendek aja salah. Surat pendek aja salah. karena grogi gitu, karena kan apalagi waktu itu juga agak pagi, jadi kita harus berburu-buru soal waktu, jadi groginya saat adegan itu emang high intense, yang benar-benar bukan cuman ngaji biasa, tapi perpaduan antara sama Denira. Jadi itu emosinya tuh sampai ke bawah, sampai benar-benar ke bawah. Tinggi banget Iya, sih, tinggi maksudnya banget lagi itu, emang intens banget. sampai Denira juga Benar-benar ke bawah, serius ke bawah, gitu. ya. Jadi kayak pas baca doa tuh juga kayak ya maksudnya emang benar-benar apa ya. Itu udah pagi juga ya Kak ya? Pagi. Udah pagi Udah pagi juga. Jadi kita harus memfokuskan gitu, jadi supaya nggak lepas kontrol, lepas fokus juga kan. Jadi emang tantangan juga salah satunya di situ gitu. Oke, kalau Gigi jadi istrinya siapa tadi? Ustaz Hasan. Irwansyah. Gimana nih jadi istrinya Irwansyah? Jadi istri yang kayak gimana sih nih? Istri yang pasti kalau istri di sini istrinya Ustadz Hasan itu istri yang salehah, istri yang sebenarnya nggak banyak ngomong karena sini juga emang Jadi tetap ada Gigi loh di belakang. iya, jadi memang Banyakan- itu nggak banyak, sini cuma 2 scene, yang satu ada dialognya saya enggak gitu. Yang kita lihat itu di trailer itu satu scene yang aku memang ada dialognya gitu. Oh, oke, tapi kita sih penasaran kan ini Gigi yang nggak ngomong yang bagian mana. Oke, kalau misalkan ceritanya sendiri apa cuma melulu tentang kesurupan terus diobatin sama Ustadz atau ada konflik lain nggak sih? Ada konflik lain sebetulnya. Ceritain sedikit nih buat netizen. Di sini kita nggak cuma ngobrolin soal tentang kesurupan. Ya. Karena kan mungkin kita para netizen juga Enggak, kalau untuk Munafik 1-2 saya pernah nonton sih. Makanya pas Ya harus banget ditonton karena menurut aku juga berbeda dari film horor yang ada di Indonesia sih gitu. Jangan lupa saksikan film Roh Fasik tanggal 9 Mei 2019 di bioskop kesayangan kalian. ditonton.